Pokoknya juga Perduki sedikit tapi yang banyak di Jakarta. Nah, saya terlibat di Full Gospelnya ini sejak tahun 95. Oke. 1995 terlibat di situ. Di Full Gospel lah di situ banyak sekali ya. Kami antar denominasi, ada yang Kristen, Katolik bergabung di situ yang dan mengelompok jadinya. Nah, di satu sisi kemudian saya dilihat di situ oleh teman saya yang di karismatik, kepikepan. Beliau juga pengusaha, mengajak saya, ayo bergabung di ini aja, di karismatik Katolik. Dan saya melihat di situ karismatik Katolik memang kurang bergairah karena saya terlibat di Full Gospel ini lebih bergairah, lebih banyak kekristennya lah di dalam puji-pujian. Nah, situlah awal mulanya saya terlibat tahun 2000, pas tahun 2000. Gitu, menikmatinya? Iya. Mendapatkan sesuatu di sana? Mendapatkan sesuatu. Apa itu? Nah, saya ingin sesuatu itu sebab saya sudah belajar di Full Gospel ya, bagaimana membangkitkan suatu pengusaha-pengusaha yang bisa kembali ke gerejanya mereka masing-masing dengan membawa sesuatu gitu. Mereka yang sibuk sekali dengan pekerjaannya bisa kembali bersekutu bersama Tuhan, kembali ke gereja masing-masing. Nah, ini di karismatik inilah yang saya ingin bangkitkan untuk lebih lagi, karena di karismatik ini banyak kaum mudanya juga, Rom. Nah, di situ banyak kaum mudanya yang saya melihat ada salah satu teman saya juga tuh, Mbok, kita tuh lagunya Mbok yang lebih bersemangat lagi katanya begitu. Itulah awalnya, terus masuklah saya di situ di karismatik, saya membawa sesuatu yang menggairahkan. Menjadi Katolik kapan? Saya sejak lahir sudah Katolik. Oke, ya. Pertanyaan yang sama dengan si Aiming tadi. Mengenal Katolik yang tenang, yang hening, yang berjalan mengalir, tiba-tiba mengambil dalam tanda kutip jalan lain yang berbeda. Itu jalan lain atau Katolik sih sebenarnya, karismatik? Itu dia yang jadi tanda kutip saya dari pertanyaan setengah kalau saya pribadi tadi setengah ya sedikit setengah Kristen. Kenapa saya bilang begitu, karena puji-pujiannya banyak Kristen. Nah, saudara-saudara lihatlah pengalaman Pak Raymond tentang imannya ya, bahkan dengan jujur mengatakan ya setengah Kristen. Artinya apa sih secara positif? Artinya inti beriman adalah perjumpaan dengan Allah, ya kan? Dan menjadi berkat dan mewartakan. Kalau sudah begitu, tidak ada sekat antara Kristen atau Katolik, ya kan? Tetapi tentu saja Pak Raymond ini telah menjatuhkan pilihan bahkan di tengah keluarganya sejak lahir adalah Katolik. Nah, ternyata di Katolik ada gerakan karismatik gitu kan? Dan saya ingin mengatakan kepada Anda bersama Pak Raymond ini bahwa gerakan karismatik Katolik adalah Katolik ya, bukan Katolik yang setengah-setengah. Nah, pertanyaan saya Pak Raymond, kalau dikatakan setengah Kristen, nggak khawatir untuk menjadi Kristen dan bukan Katolik lagi? Itu dia suatu tantangan. Jadi sebagai orang Katolik itu tantangan bahwa kita menjadi Katolik akan menjadi Katolik yang tulen betul-betul. Jadi, malah semakin murni. Semakin murni, Romo. Semakin bersemangat. Semakin bersemangat ya. Karena ternyata Katolik itu luar biasa luasnya. Merintih aku. Wow. Kita sangat komplit, Romo. Sangat komplit. Sangat komplit ya, Pak. Doa hening ya, ada. Biara kontemplatif ada. Gerakan karismatik pun terberkati, ya kan? Luar biasa. Ini bukan gerakan yang eceh-eceh loh, ini Bapak Suci hadir. Jubileum karismatik itu, ya kan? Betul, Romo. Dan menjadi bagian dan mengatakan bahwa gereja Katolik adalah karismatik. Betul. Karena Roh Kudus berkarya di dalamnya. Betul sekali. Luar biasa loh itu. Itu luar biasa. Maka seringkali kalau itu loh Pak Raymond, banyak orang masih minir. Pandangan menyikapi seperti apa? Minir tentang gerakan karismatik yang kemudian Kristen. Iya. Lalu gimana menanggapinya atau punya perasaan apa kalau mendengar itu? Ya, kadang-kadang sih saya mendengar begitu. Ada beberapa, satu teman saya juga pernah begitu. Kamu itu udah Kristen banget. Padahal dia itu Katolik yang luar biasa. Iya. Nah, saya bilang, kamu rasakan dulu, ikut terlibat, kamu akan rasakan jamahan Tuhan. Dengan kamu ikut bergabung. Coba dulu, ikut dulu. Sekali, dua kali saya ajak mereka.
Hebat ya, tidak emosional, Iya. tidak defense mempertahankan, tetapi mengajak ya dengan sukacita ya kan, tidak sih emosional ya kan. Ayo rasakan dulu, Bahkan ya kan. di karismatik saya yang main keyboard itu Kristen Tulen, Ah, Kristen Tulen, ah, Mas Reksi. Iya, itu iya, dia. iya, iya, Ya iya. Kristen Tulen, tapi dia sangat menikmati. iya iya iya, Wah ini luar biasa, Katolik yang luar biasa. iya iya iya, Ya. betul betul. Kami juga tidak memaksa dia untuk masuk dalam Katolik. Saya Iya. sendiri Pak Rimon, begini, saya itu banyak orang mengatakan romo karismatik. Romo-romo lain juga bercanda begitu. Iya. Oh kamu romo karismatik gitu. Saya bingung membedakan karismatik dan yang lain. Wong ku yo Katolik. Iya betul. Wong hanya diekspresikan dan gembira. Dulunya saya untuk mengangkat tangan, tepuk tangan tuh yo ragu-ragu. Apa meneh romo ya toh? Mosok romo tepuk tangan ya. Tetapi kenapa tidak? Gitu kan? Apa salahnya kalau saya mengangkat tangan untuk memuji Tuhan? Iya betul. Akhirnya ya udah mengalir saja. Orang mau menyebut apa, tetapi saya jelas imam Katolik. Betul. Dan Pak Raymond juga orang Katolik, Tulen ya. Iya. Dan bahkan ketika berjumpa dengan saudara-saudara Kristen yang lain, tadi dikatakan mudah-mudahan meneguhkan pada gereja masing-masing kan, pada iman masing-masing. Jadi ketika kita bahkan berkumpul bersama, tidak dalam konteks saling menarik, Iya. tetapi supaya kamu menyadari imanmu Betul. yang kamu percaya dalam gerejamu gitu kan. Iya betul Om. Semangatlah, berkobarlah. Pesan Pak Raymond pada gereja Katolik apa? Iya. Seorang awam pesan pada induk kita sendiri. Induk kita ya supaya lebih lagi apa ya, bersemangat, maksud saya lebih menjagalah kebersamaan dan juga membuka selebar mungkin untuk karismatik Katolik, terutama untuk kaum muda karismatik gitu. Mari para romo mungkin bisa merangkul, Ya ya ya. ya mengajak mereka untuk tetap semangat. Jangan oke, sampai apa mereka hanya mendapat semangat di luar itu saja, tapi betul-betul menjadi iman Katolik yang kuat. Oh, ini menarik yang terakhir ini Pak Iya. Raymond. Dulu maaf, ini informal. Dulu ada diskusi tentang kehadiran Romo Yohanes di puncak yang menyedot perhatian banyak orang Katolik. Tentu saja karena dia seorang imam juga, ya kan? Lalu sementara orang gelisah tentang itu. Lalu ada seorang yang sangat penting membela dengan mengatakan begini, beruntung ada Romo Yohanes dan komunitasnya, sehingga itu menjadi benteng bagi gereja Katolik yang umatnya dalam arti tertentu mulai meninggalkan tradisi gereja. Dan Romo Yohanes dan kawan-kawan itu membentenginya dengan cara karismatiknya itu. Jadi jangan pernah ragu ya, terus menyumbangkan hidup pada gereja. Juga bantulah para imam yang seringkali gagap dengan gerakan-gerakan baru. Ya, Betul. Tuhan memberkati kita Pak Raymond. Ya, Tuhan berkati Dahsyat. Romo. Terima kasih. Romo. Yo.